Say, hey, hey, cek ini, cek mic. Udah bagus kan? Tapi kenapa akhirnya saya berkiprah di dangdut, lebih concern di dangdut? Terus terang saya terpanggil melihat dangdut ini dimarginalkan, dihinakan. Kalau selalu satu malam minggu saya bermain-main dengan The Have, dengan band dan lagu-lagu barat di daerah Menteng misalnya. Malam minggu yang lain saya main di Kampung Becek, tempat khitanan orang-orang kampung dengan lagu-lagu India dan orkes Melayu gitu. Jadi terpanggillah saya untuk mengangkat orkes Melayu ini agar menjadi equal. Maka saya melakukan revolusi musik pada tahun 70. Kemudian lighting system. Dulu kalau orkes Melayu lighting systemnya patromak aja, patromak di atas kepala kita tuh. Ya. Nah jadi mereka bikin lighting system sekian ratus ribu watt. Saya bikin lighting system 100 ribu watt. Nah itulah dari orkes Melayu lahirlah menjadi dangdut. Dari tahun 70 itu saya merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut sebagaimana Anda dengar sekarang ini. Bukan gak gampang, mustahil saat itu. Agama dan musik saat itu ada satu jurang yang sangat lebar. Sangat lebar. Saya menyampaikan, ya Allah, seandainya musik ini, seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Sehingga pada 13 Oktober 73 saya kumpulkan personel soneta yang saat itu 7 orang, 8 dengan saya. Saya katakan bahwa mulai saat ini nggak ada tarikus sholah, mulai saat ini nggak ada drunk, mulai saat ini nggak ada pergaulan bebas. Kita akan betul-betul menggunakan musik ini fi sabilil haq. Saat itu ini Syoma mau ngapain sih ini gitu kan. Karena agama dan musik itu ada satu gap, ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Pentasnya masih pakai drum-drum minyak gitu. Ya, belum ada barricade antara musisi dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayang sendal segala macam. Woi, bukan. Woi, Roma Irama menjual agama, Roma Irama bla 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 segala macam. Dia tanya intinya begini, Mr. Roma, kenapa lagu-lagu Anda liriknya itu bernuansa sosial, politik, bahkan religion? Ah, di situ keluar jawabannya secara spontan. Saya jawab begini, because music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Itu yang sekarang menjadi motto saya. Barangkali Bang Aji bisa cerita kepada teman-teman mahasiswa di sini bagaimana waktu itu memilih musik dangdut ya sebagai tempat berekspresi. Padahal di zaman tahun 70-an kita tahu dangdut itu, saya sempat baca beberapa majalah-majalah aktuil, itu disebut sebagai musik kampungan untuk membedakan dengan musik gedongan seperti God Bless dan lain sebagainya yang disebut orang kota gitu. Dan kemudian Bang Aji itu punya inovasi-inovasi yang membuat dangdut itu justru sangat dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Silakan Bang Aji mungkin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wakil Rektor yang saya hormati, wakil-wakil dekan, para dosen, para profesor, guru besar, dan seluruh mahasiswa Usuluddin UIN Jakarta, dan special thank buat Mr. Ramdan Syah yang telah menghubungkan saya dengan UIN. Juga fans of Roma and Soneta Forza yang kali ini hadir. Baik, menjawab pertanyaan awal dari Mr. siapa? Rahmat. Dari Bung Rahmat mengenai, saya lupa lagi pertanyaannya. Soal karir awal Bang Haji. Oh. Jadi begini Bung Rahmat, sejak kecil, yang saya ingat sejak kelas 2 SD, dunia musik saya itu dua kutub, barat dan timur. Jadi ketika masih kecil, saya sudah menyukai lagu barat karena ibu saya sering memutar lagu barat. Kemudian saya suka lagu India, terutama dari Lata Mangeshkar, karena sering mendengar di radio Ceylon dulu. Waktu radio masih pakai mata kucing itu, ya. Nah, di radio Ceylon saya sering mendengar lagu-lagu India, terutama dari Lata Mangeshkar dan Muhammad Rafi. Maka ketika sekolah, justru sekolah rakyat namanya. Nah sekarang dari sekolah dasar, itu kalau dipanggil menyanyi ke depan kelas, saya menyanyi kalau nggak lagu barat, lagu India. Lagu baratnya No Other Love Can Hold My Heart, bla 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 bla. Kalau lagu Indianya Mera Dil Pukari Aja, Mere Hum Sahare Aja. Itu heboh di kelas itu. Jadi seperti itu. Nah ketika saya remaja, saya juga membentuk grup band. Ada yang namanya satu Guys Hand. Itu membawa lagu-lagu sweet sound dari The Beatles, kemudian Everly Brothers, kemudian Tom Jones. Kemudian ada lagi satu grup namanya Tornado. Ini bawa musik-musik rock ini, ya, seperti Led Zeppelin dan Deep Purple. Di samping itu, saya juga sering menyanyi pada orkes-orkes Melayu. Ada orkes Melayu Purnama di bawah pimpinan Awap Haris. Rekaman pertama juga sama orkes Melayu Chandra Leka. Saya juga sering main di macam-macam orkes Melayu itu, ya. Sampai akhirnya saya mendirikan grup sendiri yang namanya Soneta. Nah sekarang pertanyaan kenapa? Padahal saya pada tahun 72 itu mengikuti festival pop singer Asia Tenggara yang pertama di Singapura. Alhamdulillah tiba-tiba saya jadi juara pertama dengan membawakan lagu Tom Jones yang berjudul I Who Have Nothing. Saya juara pertama di musik pop Asia Tenggara. Tapi kenapa akhirnya saya berkiprah di dangdut, lebih concern di dangdut? Terus terang saya terpanggil melihat dangdut ini dimarginalkan, dihinakan. Saya sebagai juga penggemar orkes Melayu saat itu merasa terpanggil untuk mengangkat orkes Melayu menjadi paling tidak equal lah dengan musik pop. Nah, di situ karena saya juga sering nyanyi orkes Melayu,
Kalau selalu satu malam minggu saya bermain-main dengan The Have, dengan band dan lagu-lagu barat di daerah Menteng misalnya. Malam minggu yang lain saya main di Kampung Becek, tempat khitanan orang-orang kampung dengan lagu-lagu India dan orkes Melayu gitu. Jadi terpanggillah saya untuk mengangkat orkes Melayu ini agar menjadi equal. Pertanyaan Anda tadi sampai mana sih maksudnya? Ya, terus saya tuh waktu mondok Pak Haji, waktu liburan pondok saya main ke rumah teman saya itu ya. Dia ini gitaris. Nah, waktu itulah saya mengenal beberapa lagu-lagu di Purple misalnya. Waktu itu saya kepikiran pas dengar Child in Time ya kan, When a Man Cries dan lain sebagainya, Soldier of Fortune, ini kok sayatannya itu mirip gitu kan, kayak soneta. Nah, saya memang melihat musik Bang Haji itu kental gitu, sentuhan rocknya. Waktu itu apa sudah ada yang melakukan elaborasi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu? Iya, tidak ada kecuali Rhoma Irama. Jadi pada tahun 70 terjadilah lahirnya musik rock yang dibidani oleh Deep Purple dan Led Zeppelin saat itu. Dan rock ini kemudian mendunia, menjadi rock fever di seluruh dunia. Saat itu saya gelisah dengan orkes Melayu nih. Ini orkes Melayu kalau nggak di-revolute, dia bisa nanyut hilang gitu kan. Nah, sementara itu di Indonesia juga udah lahir grup-grup rock seperti God Bless, Aka dari Surabaya, Giant Step di Bandung. Ya. Nah, kalau ini orkes Melayu tidak di-revolute, maka akan hilang. Maka terpanggillah saya, yang saya katakan tadi, terpanggil untuk membuat equality antara orkes Melayu dan musik pop. Maka saya melakukan revolusi musik pada tahun 70. Orkes Melayu itu dulu secara equipment itu non elektrik ya. Artinya non elektrik. Saya buat elektrisasi di dalam equipment orkes Melayu. Serba elektrik semua. Saya lihat Deep Purple di mana di Jakarta di Gelora Bung Karno saat itu, saya perhatikan itu sound systemnya sekian ratus ribu watt. Saya beli sekian ratus ribu watt, waktu itu 100.000 watt. Karena dulu belum ada vendor. Sekarang udah banyak vendor. Dulu kalau bikin band beli sendiri gitu kan. Jadi modal sendiri itu Pak Haji? Modal sendiri. Kemudian lighting system, dulu kalau orkes Melayu lighting systemnya patromak aja, petromak di atas kepala kita tuh. Ya. Nah jadi mereka bikin lighting system sekian ratus ribu watt, saya bikin lighting system 100.000 watt. Mohon bagaimana perform mereka, saya ikut perform cara mereka, artinya atraktif. Nah inilah yang revolusi musik saya lakukan, secara lirik pun dari pesimistik saya membuat optimistik. Dengan lebih beraneka orientasinya, tidak hanya sekedar cinta, tapi saya berbicara tentang sosial, tentang politik, bahkan dakwah. Ya. Nah, itulah dari orkes Melayu lahirlah menjadi dangdut. Dari tahun 70 itu saya merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut sebagaimana Anda dengar sekarang ini. Terus Bang Haji itu kan dulu dikenal dengan ada istilah itu nada dan dakwah ya. Itu Bang Haji mulai memasukkan elemen-elemen pesan-pesan keagamaan ya dalam musik dangdut. Itu kan kalau di industri musik waktu itu nggak gampang nerima satu konten musik ya di pasar industri itu yang isinya itu dakwah keagamaan. Kendalanya apa yang Bang Haji hadapi waktu itu di label-label rekaman? Bukan nggak gampang, mustahil saat itu. Agama dan musik saat itu ada satu jurang yang sangat lebar, sangat lebar. Nggak ada, Gus Dur mengatakan al-maghfurlah.
Tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya mengiyakan, betul Gus. Tapi saya melihat celah, ada celah. Karena ini celah, jadi nggak gampang, cuma celah doang gitu. Oke. Awalnya begini bro. Saya pernah merasa resah ketika bermusik dan bermain film. Kenapa resah? Itu mohon maaf para seniman yang di luar sana yang sekarang mudah-mudahan udah pada benar semua. Kenapa kok bermusik itu harus tarikus sholat? Kenapa harus drunk? Kenapa harus bergaul dengan bebas gitu? Itu yang meresahkan saya. Boleh minum nggak? Silakan. Kalau nggak boleh minum saya turun dulu. Boleh Pak Haji. Izin Prof. Nah, dalam kegelisahan saya itu setiap sholat, hampir dalam setiap doa saya menyampaikan, ya Allah, seandainya musik ini, seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Inilah doa saya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keresahan tadi. Nah, akhirnya saya mendirikan Soneta itu tahun 70. Nah, pada 13 Oktober 73 saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah, di situ saya mulai kepada teman-teman Soneta. Waktu itu formasinya 8 orang termasuk saya. Bahwa saya mau mengadakan revolusi iman, jihad iman. Kalau tadi revolusi musik, say hey hey cek ini, cek mic. Udah bagus kan? Oke, saya lanjutkan. Dalam keresahan itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat saya ini. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Itulah doa saya. Sehingga pada 13 Oktober 73 saya kumpulkan personel Soneta yang saat itu 7 orang, 8 dengan saya. Saya katakan bahwa mulai saat ini enggak ada tarikus sholah. Mulai saat ini enggak ada drunk. Mulai saat ini enggak ada pergaulan bebas. Kita akan betul-betul menggunakan musik ini fi sabilillah haq. Saat itu ini Syoma mau ngapain sih ini gitu kan. Karena agama dan musik itu ada satu gap, ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Oke, akhirnya kalau yang mau jabat tangan saya, kalau yang nggak setuju jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang setuju? 1 plak, 2 plak, 3 plak, sampai semuanya setuju. Al-Fatihah. Saya baca Fatihah kita semuanya. Mulai saat ini no drunk, no tarikus sholah, no pergaulan bebas gitu kan. Nah, dari saat itulah Soneta The Voice saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah, oleh karena yang pertama dakwah saya dalam musik mengucapkan Assalamualaikum di pentas musik. Itu namanya dulu Assalamualaikum cuma di masjid aja atau di ruang-ruang dakwah.
Nggak ada panggung musik itu assalamualaikum, panggung politik, panggung apapun nggak ada. Assalamualaikum. Yang ada selamat siang, selamat sore, ladies and gentlemen, bla 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 bla. No, assalamualaikum nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jihad pertama, assalamualaikum. Waktu itu di Ancol, pentasnya masih pakai drum minyak itu, ya, belum ada barricade antara musisi dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayang sendal segala macam. Woi, bukan. Dia lemparin lumpur segala macam. Itu jihad pertama. Yang kedua, yang bikin riuh Republik ini, ketika saya melantunkan lagu La ilaha illallah. Ini suratul Ikhlas. Semua anak kecil bahkan hafal itu. Tetapi saya pikir belum ada yang menerjemahkan secara sosial. Belum ada yang mensiarkan apa itu suratul Ikhlas secara nasional. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini. Maka saya buatlah lagu yang berjudul La ilaha illallah. Berisik nih Republik. Woi, Roma Irama menjual agama, Roma Irama bla 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 segala macam. Waktu itu belum ada TV itu, acara apa? Entertainment belum ada, infotainment belum ada. Jadi ada majalah-majalah, magazine dan surat-surat kabar saja. Itu heboh luar biasa. Dari kehebohan itu, saya diundanglah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat itu berkantor di Masjid Raya Kebayoran, Masjid Agung. Waktu itu ketua umumnya insyaallah Kiai Haji Syukri Ghazali Al-Maghfurlah. Berkumpullah ulama dan para wartawan. Saya bawalah ini lagu yang dipersoalkan, La ilaha illallah. Di sidang saya di situ. Bang Haji, saya dengar Anda nih menjual agama, mendengarkan Al-Quran. Apa betul? Coba mana lagunya? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam. Jararam. Di situ rekomendasi pertama dari MUI untuk diizinkan membuat lagu dakwah dalam musik. Atas rekomendasi MUI itu, saya berlapang dada untuk terus membuat setelah qala ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin bla 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 dan selanjutnya. Nah, disitulah dada saya menjadi lapang. Dari keresahan tadi, alhamdulillah ternyata musik dakwah itu luar biasa efektivitasnya. Sampai-sampai Profesor Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat mengundang saya dalam satu acara yang luar biasa. Judulnya ini International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Sangat bombas. International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Tujuannya mereka ingin tahu apakah efektif dakwah dalam musik. Apakah bisa berdakwah dalam musik? Apakah musik bisa menuntun manusia dalam konteks dakwah? Itu yang ingin mereka korek dari saya. Nah, di sana saya buat paper, judulnya Music is a Medium for Information,
for communication, for education, for unity, even preach dakwah. Nah, di sana saya buat satu testimoni seorang dosen bahasa Inggris dari Universitas Airlangga Surabaya. Ketika saya sedang isoma rehat dalam pembuatan film Menggapai Matahari di Surabaya, lagi di satu restoran rumah makan, tiba-tiba masuk seorang yang keren, ya, tampan, berjas, pakai jas, dia tas ecolak, mencari-cari seseorang. Begitu lihat saya, dia datang ke saya, dia simpan tasnya, dia tanya, "Are you Rhoma Irama?" "Yes, I am." Saya beri dipeluk sama dia. Lalu dia bilang, "You are my teacher." Saya kaget, how can you say it like that? You are my teacher. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya guru Anda? Dia bercerita, "Bang Haji, ternyata perjalanan hidup saya semuanya, hampir semua terinspirasi dari lagu-lagu Anda." Makanya saya bilang kepada dosen-dosen teman saya, kalian harus dengar itu soneta. Masya Allah, saya juga kaget-kaget. Nah, dari sana juga saya observasi Forza, mereka bikin Forza, Fans Roman Soneta. Saya katakan Forza ini fans club yang terbaik di dunia. Kenapa demikian? Sebagaimana William Frederick ketika datang ke rumah saya mengatakan, fans Rhoma dan fans Mick Jagger itu beda. Fans Mick Jagger melihat Mick Jagger as an idol, just an idol. Tapi fans Rhoma itu melihat Rhoma not just an idol, but an informal leader too. Jadi Forza dalam ADART mereka salah satu mengatakan berbunyi, kami menjaga dan melestarikan karya Rhoma Irama dan mengamalkan isi dari karya Rhoma Irama. Ini yang gak ada di fans lain. Maka saya katakan Forza the best fans club in the world, karena hal itu yang gak ada. Itulah yang William Frederick bilang, kamu sama Mick Jagger bedanya itu. Mick Jagger fansnya just fan, but you, kalau bahasa kita imam, not just an idol, but you imam. Ya, informal leader buat mereka. Nah, ini yang membedakan Forza. Maka Forza itu terikat dengan aturan organisasi 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Tepuk tangan buat Forza ini. Ini bukan perintah saya, mereka yang melakukan itu. Ya, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Dan saya melihat, saya observasi, ternyata mereka juga mengalami perubahan-perubahan mental, spiritual. Itu dari lagu-lagu tadi. Ada yang bilang, Bang Yadi, saya berhenti judi setelah dengar lagu judi. Bang Haji, dulu saya tuh kurang ajar sama ibu saya. Setelah mengenal lagu Keramat nggak berani lagi. Sekarang saya tempatkan ibu saya di atas kepala saya. Bang Haji, saya dulu suka mabuk, suka ini, saya berhenti. Bang Haji, saya dulu putus asa, saya dengar lagu Banyak Jalan Menuju Roma, banyak mendengar perjalanan doa. Saya giat bekerja, saya menjadi pengusaha yang sekarang Anda lihat. Ini testimoni seperti ini banyak saya dengar dari Forza di seluruh Indonesia. Subhanallah, inilah yang saya ceritakan di Amerika tadi, ya, di dalam konferensi itu, bahwa ternyata dakwah dalam musik itu sangat efektif. The power of music can change the character of human beings. Itu bisa saya buktikan. Seperti itu, bro. Iya, iya. Menarik banget Bang Haji. Saya tuh pernah lihat kutipan di kisah 1001 Malam ya.
Alfulailah walailah, bunyinya kira-kira kayak gini. As-sama liqaumin kal gida waliqaumin kaddawa waliqaumin kal muruha. Sama itu istilah teknis musik di kalangan kaum sufi ya. Jadi musik bagi sebagian orang itu seperti makanan, bagi sebagian orang seperti obat, bagi yang lain seperti kipas angin. Kebanyakan orang mendengarkan musik ya seperti kipas angin sebagai sarana hiburan, pelipur lara dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang memperlakukan musik, ini deskripsi tentang bagaimana muslim abad pertengahan memperlakukan musik, Pak Haji. Sebagian orang menjadikan musik sebagai sarana pengobatan, terapi misalnya yang dilakukan oleh Ibn Sina. Kemudian sebagian memperlakukan musik sebagai gida, makanan. Maksudnya makanan spiritual sebagaimana dilakukan oleh kaum sufi. Nah artinya memang dalam Islam itu banyak sekali kaum sufi itu berupaya menggunakan berbagai sarana-sarana ekspresif seni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya Bang Haji, itu kan menggabungkan pengetahuan atau wawasan keagamaan dengan virtuoso kesenian itu tidak mudah. Banyak seniman-seniman hebat ya, punya inspirasi, punya kreasi dan inovasi dalam bidang kesenian, tetapi mereka tidak bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara mendalam melalui musik. Ada orang yang pintar agama ya mungkin dia cuma di atas panggung podium gitu atau ngajar di pondok pesantren. Nah cara Bang Haji menggabungkan ya blending antara musik dengan wawasan dan pengetahuan keagamaan yang mendalam itu menimba inspirasinya dan proses kreatifnya itu seperti apa Pak Haji? Baik, ketika saya pentas di Jepang, Yokohama dan Tokyo dalam rangka sebagai duta Indonesia dalam acara WOMED, World Music and Dance. World Music and Dance ini tiap tahun itu berkeliling ke negara-negara di dunia. Nah ketika di Jepang saya dipercaya menjadi mewakili Indonesia ke sana. World Music and Dance. Ketika saya tampil di Yokohama dan Tokyo, ada seorang rektor dari Universitas Tokyo bertanya kepada saya, nggak usah pakai bahasa Jepang ya, pakai bahasa Jepang kamu ya mana? Dia tanya intinya begini, Mr. Roma, kenapa lagu-lagu Anda liriknya itu bernuansa sosial, politik, bahkan religion? Ah, di situ keluar jawabannya secara spontan. Saya jawab begini, because music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Itu yang sekarang menjadi motto saya. Musik bukan sekedar alat hiburan, tapi dia ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Kenapa? The power of music can make people buruk. The power of music juga can make the people menjadi baik. Itulah saya katakan ada pertanggungan jawab. The music not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah ini yang sekarang sampai sekarang menjadi motto saya, bahwa ya ternyata setelah saya mengadakan observasi di Forsa misalnya, Forsa ini Prof, ada yang kiai, ada yang hakim, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang tukang mungut sampah, macam-macam itu apanya, latar belakangnya. Jadi semua mereka menyatakan apanya terbentuk dari lagu-lagu itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini bahwa the power of music can change character of human being, seperti itu. Tapi Pak Haji sendiri memang sudah mendalami agama sejak kecil begitu? Ya ini pertanyaan tadi. Saya terinspirasi untuk lagu dakwah tentunya dari sumber dakwah itu Allah dan Rasulnya. Nah itu terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Terinspirasi dari situ lahirlah lagu Buta Tuli. Dan banyak lagi yang dari Al-Quran Al-Karim ya. Misalnya nasionalisme. Kita hidup di Indonesia nih dalam yang heterogen ya, plural. Maka membuatlah lagu satu bagaimana kita merawat pluralitas yang merupakan sunatullah itu. Terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenang, lita'arafu, untuk saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Lahirlah sebuah lagu yang berjudul Kita Adalah Satu.